Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kuliah teori terakhir ya. Minggu ini terakhir, minggu depan Anda sudah persiapan untuk UAS. Oke, tadi sudah saya share di WAG kelas ya terkait dengan tugas-tugas netakat, terutama netakat yang belum Anda kerjakan ya. Sudah saya share, Anda lihat lagi yang Anda blok itu. Yang saya blok merah berarti Anda belum mengerjakan, silakan dikerjakan. Ya. Ada banyak yang belum mengerjakan sama sekali dari nol. Itu saya nggak tahu apa yang menjadi kesulitan teman-teman itu sehingga tidak mengerjakan dari awal. Akhirnya sekarang bingungi, ya. Sekarang bingungi, ya. Karena Anda wajib menyelesaikan. Karena apa? Batas waktunya hanya sampai besok hari Minggu, ya, sebelum UAS. Jika UAS nanti semua chapter ya itu nanti akan kelok, ya. Jadi besok hari Kamis itu kan kita gunakan untuk final exam, ya. Final exam. Nanti Anda mengerjakan final exam, kemudian saya rekap. Setelah itu nanti yang nilainya jelek akan saya beri kesempatan untuk memperbaiki lagi sampai hari Minggu. Setelah hari Minggu semuanya sudah tidak bisa dikerjakan semua, ya sudah kami rekap semua, ya. Baik. Chapter terakhir kita akan membahas tentang bagaimana membangun sebuah jaringan kecil, ya. Di mana kita nanti akan bahas di sini tentang perangkat apa yang dibutuhkan, aplikasi dan protokol apa saja yang dibutuhkan, kemudian bagaimana mempersiapkan jaringan kecil nanti untuk sebagai basis, ya basic, ya sebagai pondasi untuk ke jaringan yang lebih besar. Ya, kemudian melakukan proses connectivity, verifikasi connectivity, kemudian menggunakan host dan iOS command, kemudian troubleshoot, metodologi dan skenario dari troubleshoot. Baik. Memilih perangkat-perangkat yang digunakan di dalam jaringan kecil ini lebih mudah ya daripada kita menggunakan atau setidaknya tidak lebih kompleks dari jaringan yang besar. Nah, ini adalah contoh kecil dari network topologi untuk small network. Ya mungkin bisa bisa dicontohkan mungkin teman-teman yang di rumahnya ada WiFi, ada hotspot, ya langganan internet rumah. Nah, itu adalah contoh kecil dari jaringan yang kecil, ya. Itu kalau di rumah ya, atau mungkin sering disebut dengan SOHO, small office, home office, ya. Small office, home office. Nah, untuk topologinya ya memang topologinya cukup sederhana saja ya, tidak terlalu kompleks. Di mana nanti ada router itu kan kalau Anda biasanya langganan di provider yang broadband ya, itu kan disediakan router atau Anda bisa menggunakan router portable seperti saat ini banyak, Anda tinggal berikan kartu kemudian Anda untuk layanan internetnya menggunakan GSM ya seluler ya, dengan menggunakan seluler, kemudian Anda menggunakan hotspot ya udah selesai. Itu adalah contoh hal yang kecil. Jadi saya kira tidak menemui kesulitan ya. Nah, tapi kalau di sini ya, kalau di topologi yang ada di sini ini adalah topologi kantor, small office. Makanya mereka banyak menggunakan kabel. Ya, kalau di home itu kan biasanya kita lebih fleksibel menggunakan hotspot ya, lebih mudah memasangnya, memanage-nya ya. Kalau ini lebih ke kantor, ya, ke kantor. Nah, terus bagaimana cara kita memilih perangkat?
yang perlu dipertimbangkan di sini adalah yang pertama adalah cost, ya. Berapa harganya? Ya, berapa harganya? Ya. Tentu saja cost ini nanti tergantung juga kebutuhan, ya. Biasanya perangkat-perangkat jaringan itu ada harga, ada rupa. Semakin bagus ya semakin mahal, memang seperti itu ya. Nah, tapi ini kita harus memperhitungkan cost-nya. Nah, cost ini dapat kita lihat di ini kebutuhan ini. Nah, speed dan tipe port atau interface-nya. Kira-kira jaringan yang akan kita buat ini nanti membutuhkan kecepatan internet berapa? Misalkan kalau di rumah ya, di rumah. Rumah itu kita mau ngapain aja sih? Oh, Pak, saya mau bikin apa namanya? Smart home ya. Saya pasang CCTV apa namanya? Wireless, kemudian saya pasang alarm dan sebagainya ya. Kemudian nanti akan saya gunakan untuk internet di rumah ya, untuk TV, internet ya dan sebagainya. Nah, ini harus disesuaikan ya. Harus disesuaikan. Contoh misalkan di rumah ngapain? Saya apa namanya langganan apa namanya TV kabel ya, langganan TV kabel, streaming dan sebagainya. Nah, tentu saja kalau streaming yang membutuhkan kecepatan yang tinggi agar nanti tidak putus-putus ya. Nah, dari teknologi yang berkembang saat ini, device jaringan itu biasanya sudah dilengkapi ya, dilengkapi dengan kartu jaringan yang sudah bagus. Ya, contohnya komputer-komputer yang saat ini ada itu minimal sudah mempunyai built-in NIC-nya itu 1 giga ya kecepatannya. Kemudian apa namanya kalau untuk device yang lainnya mobile itu biasanya kan kecepatannya bisa sampai 150 Mbps ya. Nah, yang terutama yang kita pilih di sini adalah yang sebagai router karena router ini yang menjembatani jaringan lokal atau LAN-nya itu dengan yang ada di luar yang biasanya digunakan untuk koneksi internet. Kalau nanti kecepatan routernya itu cuma kecil, ya padahal kecepatan internet di sana di luar itu apa namanya kenceng, ya yang Anda gunakan untuk langganan itu kenceng ya sama saja, ya sama saja. Ya. Tapi rata-rata kalau untuk rumah itu biasanya router dengan kecepatan 300 Mbps itu sudah bagus ya. 300 Mbps itu sudah bagus ya. Nah, ini kita sesuaikan ya. Jadi kebutuhannya apa sih ya? Kita mau streaming atau hanya browsing atau video conference dan sebagainya. Itu kita sesuaikan ya. Kemudian expandability. Apakah bisa diperluas jika nanti misalkan Anda membangun jaringan ya, membangun jaringan misalkan routernya sudah menggunakan yang gigabit ya. Routernya gigabit, kecepatannya gigabit. Yang Anda gunakan saat ini providernya masih kecepatannya sekitar Mbps ya, Mbps. Jadi nggak masalah kalau mau diperluas lagi, nggak masalah. Ya. Toh sekarang harga router yang gigabit itu ya sudah mulai terjangkau ya. Anda cari Mikrotik ya, Mikrotik yang gigabit itu kan sudah terjangkau, harganya terjangkau. Ya, itu. Jadi perangkat-perangkat ini nanti ketika ada perkembangan dari desain jaringan itu masih memungkinkan ya. Misalkan masih ada tersedia port yang masih longgar. Ya, misalkan kalau switch ya, switch diperhatikan jumlah portnya. Misalkan Anda di kantor Anda ada berapa kliennya? Kalau kliennya hanya 6, ya Anda cari saja yang 12, ya, yang 12 port. Ya, jangan sampai nanti
mubadir. Kan switch itu kan ada yang 6 port, 12 port, 24 port ya. Semakin banyak portnya semakin mahal. Ya. Nah, itu dilihat. Ya, dilihat dulu. Kalau nanti ada kemungkinan, oh ini sementara ada 6 klien di kantor. Kemungkinan nanti akan bertambah lagi, yaitu disediakan space agar nanti Anda membeli perangkat jaringan itu tidak mubadir, harus ganti lagi ya. Kemudian perhatikan sistem operasinya ya, dan fitur-fiturnya. Nah, kalau kita lihat router itu mendukung apa saja ya. Kalau di jaringan kantor biasa kecil ya, itu paling tidak ada beberapa yang sudah mendukung layer 3, mendukung NAT ya, untuk NAT, kemudian DHCP, security ya, quality of service, dan VoIP. Tapi kan rata-rata paling menggunakan yang NAT dan DHCP security ya, yang kita gunakan ya biasanya ya. Kalau layer 3 itu nanti ya mungkin sudah ini kalau di home ya, home itu kan biasanya hanya cukup NAT, DHCP dan security. Kalau di kantor mungkin tambah layer 3 misalkan digunakan nanti untuk ngeblok situs-situs ya. Kemudian ada quality of service, ada VoIP ketika nanti kita mau komunikasi melalui internet. Nah, ini adalah bahan pertimbangan ketika kita memilih perangkat ya, cost-nya. Ya, cost-nya karena cost ini nanti juga tergantung ini spesifikasi hardware-nya. Ya. Speed-nya berapa, port-nya berapa, ya tipe port-nya, ya apakah fast Ethernet atau gigabit, ya, jumlah port-nya berapa, nah itu biasanya akan berpengaruh ke cost-nya ini. Fitur-fiturnya ini juga berpengaruh. Ya. Nah, kemudian untuk IP addressing ya, untuk IP addressing biasanya untuk small network ini ya disesuaikan jumlah end user-nya, ya, jumlah kliennya, ya, jumlah kliennya. Ya. Kemudian apa namanya? Juga apakah ada server, ya. Kemudian ada intermediary device, ya, switch, access point dan sebagainya. Ya kalau yang kecil ya kita gunakan apa namanya? Biasanya menggunakan IP address yang kelas C ya, yang sifatnya itu untuk apa namanya? Private, ya, IP private, ya. 192.168 berapa. Namun sebenarnya ya nggak masalah sih, ya nggak masalah Anda mau pakai IP apapun yang selama itu IP private ya nggak masalah, tinggal nanti net masknya. Tapi biasanya karena jumlah klien dalam suatu jaringan yang kecil itu tidak melebihi dari 254, maka ya biasanya menggunakan ini, ya menggunakan ini kelas C. Ya. Nah ini contohnya ya, contohnya ya. Jadi ketika kita membangun jaringan, kita bangun topologinya. Nah ini kebanyakan teman-teman yang mengambil skripsi jaringan itu mendesain topologi jaringan itu enggak pas. Topologi jaringan itu seperti apa sih? Ya seperti ini topologinya. Kemudian diberikan keterangan IP-nya berapa, default gateway-nya IP-nya berapa, ya dan sebagainya. Rata-rata mereka cuma gambar kotak-kotak komputer sambung-sambung. Nah, ini berarti belum paham cara menggambar IP address-nya. Ya. Belum menggambar IP address-nya. Apa namanya? Belum paham ya cara membuat topologinya. Ya. Nah, kemudian dibuat seperti ini. Device-nya apa, ya, terus ring IP-nya berapa. Nah, ini perlu diperhatikan, disusun seperti ini. Ya, skema, kita bikin skemanya. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Tuh.
Kemudian redundansi di jaringan kecil. Redundansi ini perlu ketika nanti ada permasalahan salah satu, misalkan di situ ada server ya, servernya mati. Ya. Maka perlu dinamakan redundansi. Redundansi ini adalah cadangan ya. Kalau link redundan berarti ada link cadangan. Ketika nanti satu link mati, maka akan melewati link yang lainnya. Nah, ini contoh adalah redundan. Ya. Ini servernya sama. Nanti ketika yang ini mati, ya nanti semua aksesnya ke server yang kedua. Nah, ini perlu diperhatikan. Tapi redundan juga diperhatikan kebutuhannya. Ya, ya paling tidak harus ada redundannya minimal satu. Ya, ketika itu nanti menjadi sangat vital. Ya, menjadi sangat vital. Menjadi sangat vital. Ya. Jadi ini adalah link cadangan, perlu ya. Nah, terus kemudian perlunya traffic management. Kalau di apa namanya home ya, small home itu kan kemungkinan nggak ada traffic-traffican ya. Ya. Tapi kalau kita di kantor perlu adanya traffic management. Mana yang harus diprioritaskan? Ya, nah, ini biasanya teman-teman yang ngambil bandwidth management ya, mata apa namanya skripsinya mengambil bandwidth management itu kan biasanya ini ya, mana yang diprioritaskan. Tapi di situ juga kadang di bandwidth management itu enggak paham ya. Biasanya teman-teman yang di jaringan itu hanya nyontoh yang lainnya. Tapi enggak paham sebenarnya masalahnya di mana. Ketika ada mengatakan internetnya lambat. Internet lambat itu bisa banyak faktor. Ya, harus dicek satu persatu. Bandwidth-nya berapa? Kliennya berapa? Kemudian media transmisinya, kabelnya jenisnya apa? Ya, kemudian kalau menggunakan wireless, routernya, ya, wireless routernya itu kecepatannya berapa? Nah, itu masalahnya tidak dijelaskan, hanya internetnya lambat. Nah, itu bukan analisis yang baik. Kalau internetnya lambat, masalahnya itu ya harus dicek semuanya. Ya, bandwidth utama yang masuk masuk ke kantor berapa? Ada berapa klien di situ? Ya, ada berapa klien? Kondisi jaringannya seperti apa? Kabelnya seperti apa? Kemudian NIC-nya, LAN card-nya itu kecepatannya berapa? Ya, kemudian routernya dia mampu kecepatannya berapa? Jangan sampai nanti Anda langganan bandwidth ya, menggunakan misalnya 300 Mbps misalnya. Tapi kecepatan routernya hanya kbps. Ya sama saja itu nanti yang terdistribusi ke kliennya maksimal kecepatan dari routernya. Bottleneck istilahnya ya. Nah itu ya. Jadi harus ada prioritas mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, kemudian aplikasi dan protokol-protokol yang digunakan pada jaringan kecil ya. Ya, oke. Jadi yang pertama adalah network application. Biasanya di sini apa namanya application layer ya. Nah ini yang biasanya digunakan. Jadi seperti ini ya. Task manager ya. Nah protokol-protokol biasanya ada network device ya. Ini ada SSH ya. Biasanya yang digunakan untuk remote itu SSH dan sebagainya. FTP ya kalau ada ya FTP. Ya. Jangan menggunakan telnet ya. Jangan menggunakan telnet. Ya. Nah, biasanya yang digunakan untuk remote-nya. Cuman kalau sudah ada seperti ini berarti jaringannya ya sudah nggak kecil lagi ya. Sudah mulai kompleks karena di sini ada web server bermacam-macam server. Ya. Nah, kalau di dalam jaringan kecil tersebut ada web server, maka protokolnya menggunakan HTTP atau HTTPS. Ya. Kalau HTTPS ini ya harus ada sertifikatnya, ya SSL-nya. Itu yang nanti biasanya membayar ya.
Ya. Kemudian email server ya. Kemarin sudah ya kita bahas tentang SMTP, IMAP, POP3 ya. Ini biasanya digunakan untuk apa namanya? Email, ngirim email, terima email dan sebagainya. Ada FTP ya, file transfer protocol, ada FTPS, ada secure FTP, FTP secure sama secure FTP ya, itu agak beda ya. Kemudian ada DHCP server, nah ini yang banyak digunakan. Ya. Tapi rata-rata yang banyak digunakan itu kalau di jaringan kecil ya, itu DHCP server, FTP server sama DNS server. DNS server itu digunakan untuk connect ke internet. Ya. Tapi rata-rata kalau kita sudah masuk ke provider itu nggak perlu ya, asal kita mempunyai router kita pecah ke klien sudah selesai. Ya. Cukup FTP server kalau ingin pertukaran file ya, dan DHCP server untuk koneksi ke klien ya. Ini hanya idealnya ya, idealnya di jaringan kecil. Ya, tapi kalau rata-rata di sini ya nggak ideal sih, hanya FTP server, DHCP server saja sih selesai. Ya. Kemudian ada voice dan video application ya. Ada yang ini yang perlu diperhatikan kalau Anda membangun voice dan video application. Ya, kalau yang Anda lakukan sekarang kan hanya streaming ya, itu kan kita nggak perlu meng-create. Ya. Nah, kalau kita mau meng-create voice and video application, ya, itu kita perhatikan infrastrukturnya, ya, infrastrukturnya. Ya, ini memang biasanya membutuhkan hardware yang lumayan lebih kompleks, lebih baru, ya, dan spesifikasinya. Nah, ini perlu. Nah, tapi kira-kira ini kalau di jaringan kecil sepertinya nggak terlalu dibutuhkan, ya. Karena voice dan video application itu Anda bisa langsung menggunakan mobile Anda, gadget Anda, HP dan sebagainya, atau laptop Anda yang melalui berbagai fasilitas aplikasi untuk conference. Ya, ini kan sudah banyak banget. Jadi tidak perlu membuat sendiri, ya, tidak perlu membuat sendiri. Ya, ini sudah disediakan, kita tinggal menggunakan ya. Ada VoIP dan IP teleponi. IP teleponi kan kalau Anda telepon menggunakan WhatsApp itu kan sudah IP teleponi. Ya. Kemudian VoIP juga sama, ya. Kemudian ada real time application, ya. Ini enggak terlalu digunakan, Ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mempersiapkan dari network yang kecil ke nanti kalau terjadi perkembangan ke network yang besar atau istilahnya ini berkembang. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, ya, kita perhatikan. Ya. Yang pertama adalah network documentation. Jadi dokumentasi terkait jaringan yang kita punyai itu kita harus ada, ya, baik physical maupun logic. Ya. Physical ini misalkan servernya ada di mana, kliennya ada berapa saja, ya, kondisinya apa, ya, servernya speknya apa dan sebagainya. Ini kita harus tahu semuanya. Logicalnya, ya, IP yang digunakan berapa, ya. Kemudian settingan konfigurasi perangkatnya seperti apa, ya. Ini kita harus dokumentasikan semua. Passwordnya, kalau ada passwordnya, ya. User account-nya, kalau ada user account-nya, ini kita sudah dokumentasikan. Kemudian jaringannya menggunakan kabel apa, ya. Kecepatannya bandwidth berapa. Nah, ini adalah network documentation. Nah, network documentation ini harusnya kalau Anda yang nanti membuat skripsinya itu terkait jaringan, network dokumentasi ini adalah semua dokumentasi terkait objek, ya, di mana ada observasi. Ya, perangkatnya apa saja, kecepatannya, spesifikasi perangkatnya, kemudian desainnya, topologinya, tempatnya di mana, ya, IP-nya yang dipakai apa, ini tuh komplit. Ya, rata-rata teman-teman
yang membuat skripsi jaringan itu network dokumentasinya kurang, ya. Kurang, ya. Kemudian device inventory ini adalah daftar device yang menggunakan jaringan, misalkan kliennya. Ya, kliennya ada berapa? Ya. Kalau printer tersambung ke jaringan seperti apa? Ya. Nah, itu juga harus dilihat. Ya. Kemudian budget, ya. Budgetnya berapa? Ya, itu harus per tahun misalkan untuk pengembangan jaringan itu per tahun sekian juta misalkan, ya. Nah, itu harus ada. Ya. Kemudian traffic analysis, ya. Nah, traffic analysis ini adalah bagian ketika kita mengatakan bahwa misalkan kok bandwidthnya internetnya lambat. Nah, internetnya lambat, Anda harus ini analisis dulu. Protokolnya seperti apa, aplikasi yang digunakan apa. Kemudian service-service apa saja. Ya, itu harus dijelaskan. Ya, tidak hanya mengatakan bahwa internetnya lambat. Ya, itu banyak faktor. Nah, itu harus didokumentasikan. Misalkan hasil traffic analysis dari jaringan lama, ya, bandwidth dari provider sekian, kemudian yang terbagi di klien dapatnya sekian, ya, yang digunakan klien untuk apa aja, nah itu aplikasinya apa aja yang digunakan, nah ini didata semua. Ya. Nah, yang pertama adalah protokol analisis. Protokol analisis ini digunakan untuk mengecek, ya, menganalisis protokol-protokol apa saja yang digunakan. Kemudian protokolnya ini tipenya apa, ya. Terus apa namanya paket-paket yang paling banyak itu di protokol apa yang digunakan. Nah, ini Anda bisa menggunakan aplikasi Wireshark, ya. Dan ini akan ketahuan, ya, di versi 4 ya, protokolnya apa saja, ya. Kemudian domain DNS, ya, ada SSL, ada HTTP, ada ICMP. Nah, ini kan bisa dilihat. Nanti aktivitas di situ apa saja, ya. Nah, dilihat paket-paketnya, ya. Paket-paketnya mana yang terbanyak. Nah, itu tadi contoh misalkan, ya, bandwidth internetnya lambat. Nah, digunakan untuk apa? Kalau semuanya streamingan, ya sama saja, ya. Semua misalkan ada 10 usernya streamingan semua. Ya. Ya sama saja, kecuali kalau di sini ada yang streaming, di sini ada yang browsing dan sebagainya. Nah, ini tadi dilihat aplikasi apa yang dibutuhkan di situ. Ya, sehingga nanti ketika kita memutuskan untuk ada bandwidth management. Ya, bandwidth management kan ada prioritasnya kan. Prioritas pertama apa? Misalkan browsing. Browsing kalau hanya browsing diberikan apa namanya? Bandwidth yang gede. Ya. Kemudian kalau streaming itu kan membutuhkan bandwidth yang besar. Kalau semua streamingan ya tetap lambat semua. Oleh karena itu diberi batasan. Nah, seperti itu. Berapa bandwidth yang digunakan untuk streaming? Maksimalnya berapa agar nanti kecepatan semua user itu tidak jomplang. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian ada beberapa tool ya, tool yang digunakan di apa namanya untuk memantau aktivitas yang ada di klien. Ya, itu biasanya menggunakan task manager ya. Task manager kalau di Windows ya ini kan task manager. Nah ini akan kelihatan semua di sini ya. Performanya ya masing-masing ini. Nah ini harus bisa kita pantau. Tujuannya apa? Ketika nanti ada traffic ya terutama di ini Ethernetnya ini. Kok ini ada traffic yang tidak apa namanya? Yang tidak ini ya. Yang tidak jelas ya.
Nah, ini biasanya di sini ya. Kok trafficnya kok apa namanya full ya, tapi penggunaan kecil ya. Penggunaannya sedikit. Kalau yang menggunakan banyak sih nggak masalah. Ini yang menggunakan sedikit kok lambat. Nah, ini perlu dicek di sini. Ya, apa saja yang berjalan ya di klien. Karena kadang klien tidak mengetahui ya ketika ada semacam virus ya yang apa namanya membuat jaringannya error itu kan kita kadang nggak tahu. Yang tahu kok internetku lambat ya, kliennya bilang seperti itu. Nah, ini Anda cek apa saja yang jalan di situ. Ya. Oke, ini kita melihat di network utilization-nya. Ini tujuannya digunakan untuk menganalisis bandwidth jaringan yang ada di kliennya. Nah, yang sering ya masalah ini ketika teman-teman itu membuat skripsi yang terkait dengan bandwidth management itu tidak ada analisis di kliennya. Ya. Padahal virus itu kan bisa membuat bandwidth-nya lambat. Kenapa? Ya menyerang kliennya, kok bandwidthku lambat ya? Nah, itu belum pernah. Ya. Dianalisis ya tadi di apa namanya di network-nya tadi, ya, di network utilization-nya tadi di sini. Di sini yang berjalan apa saja? Jangan-jangan nanti ada virus ya, yang berjalan yang istilahnya memperlambat network kan bisa jadi. Sebenarnya bandwidth-nya aman, cuman karena kliennya ada virusnya, ya jadi lambat. Nah, ini bentuk analisis yang mendalam ya, bukan hanya sekedar apa namanya bandwidth-nya lambat. Ya, ini download ya dicek menggunakan download manager ya. Ini tidak sama ini, tapi tidak dicek ya, yang ada di klien. Bisa jadi kecepatannya lambat karena apa? Klien itu mempunyai interface LAN-card-nya kecepatannya juga berbeda-beda. Misalkan komputer A dia mempunyai kecepatan interface-nya gigabit. Komputer B dia hanya sampai 100 Mbps. Ya. Ya ini kalau dibandingkan itu ya jadi apa namanya? Jomplang ya. Yang satu bisa download sampai kecepatan istilahnya mendownload atau istilah menggunakan bandwidth sampai kecepatan gigabit, sementara yang lainnya hanya mentok di mega. Nah, ini harus dianalisis juga klien-kliennya. Biar tahu masalahnya. Oh, masalahnya ternyata bukan dari bandwidth-nya, ternyata klien yang download-nya itu kecil, ya istilahnya lambat, dia kalah saingan dengan klien yang mempunyai kecepatan interface NIC-nya lebih cepat ya, yang menggunakan gigabit itu. Ya. Nah, ini contoh seperti ini ya. Oke. Kemudian melakukan verifikasi connectivity ya, verifikasi koneksitas, ya itu jelas kita menggunakan ping ya, cara ping menggunakan threshold ya. Tujuannya apa? Untuk ngecek ya. Ya, untuk ngecek. Ya. Klien itu bisa ya intilahnya ngeping itu kan connect atau tidak sih? Ya, di ping. Kalau time out berarti enggak. Yang kemarin sudah saya jelaskan ya, kan ada 3 ya. Request time out, kemudian network unreachable, ya, kemudian host unreachable itu kan berbeda-beda. Ya. Kalau request time out itu hostnya ada, ya, bisa nyambung, ya, tetapi tidak bisa direspon. Ya. Host ada di dalam jaringan. Ya. Kalau network unreachable berarti jaringannya tidak ada. Kemudian kalau host unreachable berarti hostnya tidak ada. Nah, ini kemarin terkait dengan ping ya. Kemudian ada threshold ya. Threshold ya, ini menggunakan extended ping ya. Kalau extended ping itu apa namanya? Ini ya. Ada di router ya. Ngeping tapi menggunakan apa namanya?
perintah yang lebih kompleks. Kalau ping kan biasanya kan cuma ngeping ini ya. Ping, 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 ping ya. Ini kalau di router, ini kalau di klien ya. Kemudian ini kalau tambahan ya, kalau ini hanya bisa di router. Kemudian threshold, nah threshold itu untuk mengetahui istilahnya perjalanan paketnya. Paket ini jalan sampai di mana sih? Nah, rute ya, rute untuk mengetahui rutenya. Nah, untuk mengetahui rutenya. Kalau rutenya komplit sampai ya tidak ada yang miss, berarti rutenya jalan ya, tidak ada permasalahan. Jadi tidak ada masalah di rutenya. Ya, aman. Ya, tidak ada halangan. Ini juga ada ini kemarin kita sudah ya threshold ini kita sudah bahas. Kemudian ada menggunakan extended ya, extended yaitu tambahan-tambahan ya, perintah-perintah tambahan. Intinya juga sama saja sih ya. Ya, ini ya. Kemudian kalau di jaringan ya gitu kita juga yang perlu kita perhatikan yaitu IP configuration. Saya kira teman-teman sudah tahu ya cara mengkonfigurasi IP di Windows ya, kemudian di Linux ya. Di Linux menggunakan kalau di Linux if config, kalau di Windows IP config ya, enggak berbeda I dengan F ya. Kalau ini ada di Mac ya, konfigurasi Mac if config ya, sama karena Mac itu kan basisnya adalah Unix dari FreeBSD. Kemudian ARP untuk mengetahui apa namanya klien-klien alamat IP yang terhubung di jaringan ya. ARP main A. Jadi dari sini nanti bisa kelihatan oh kliennya tipe jaringannya seperti ini. Ya, istilahnya kita bisa menggambar topologi dari ARP main A ini. Ya. Oh, di sini ada IP 02, 03, 04, ya 254 ini biasanya gateway-nya ya. Nah, ini. Nah, ini beberapa perintah yang digunakan ya, untuk dalam jaringan kecil ya. So running config, so interface, so IP interface brief gitu ya. Kemudian so ARP, so IP route, ya, so protokol, ya, kemudian so version. Ini adalah perintah-perintah yang sering digunakan untuk konfigurasi. Kemudian ada CDP ya, Cisco Discovery Protocol. Ya. Ini protokol buatannya Cisco, ya, yang digunakan untuk istilahnya apa ya? Melihat device intermediary device yang ada di sebelahnya, istilahnya tetangganya. Ya. Nah, ini contohnya ini ya. Ini tetangganya ini. Ya. Terkoneksi melalui gigabit 001 ya. Nah, dari CDP ini kan juga bisa diketahui perangkat-perangkat jaringan intermediary net device ini ada apa saja. Nah, itu juga bisa digunakan untuk menggambar topologi intermediary device-nya. Kalau yang ini tadi kan ini kan digunakan untuk kliennya ya. Ini untuk kliennya ya. Kalau yang ini CDP ini adalah digunakan untuk sesama intermediary device. Itu ada router ataupun switch ya. Router ataupun switch. Kemudian show interface brief itu sudah ya untuk melihat interface apa saja yang ada, kemudian apakah sudah ada IP address-nya atau tidak, atau belum ya. Kemudian ada show sama ya ini ya.
Ini kalau di switch, ya kalau ini di router. Cara membedakan antara switch dengan router itu dari, kalau switch biasanya ada VLAN-nya ini. Nah ini biasanya dia switch, kalau router nggak ada. Ya. Nah ini adalah apa namanya, ya terkait common ya. In this demonstration, I'm using the Term Terminal Emulation Program to Ini get to the Teraterm, console kalau command kita line menggunakan kan interface terminal of a biasanya ya. Kalau ini 4321 menggunakan Teraterm. router. I'll press Enter and Ya then intinya type sama sih ya. Enable, Kalau kita mau and then setting I'll use menggunakan the Show konsol. Version command from within Privilege Exec mode to view information about the router. At the top of the Show Version command, I can see the Cisco iOS software version that is running on this router. This shows me that the router is running the Universal K9 image, which provides all the basic Cisco iOS software features, including support for strong cryptography. It is the extended maintenance package, major release 16, minor release 6, and rebuild number 4. I can also see that the router has been up for 4 minutes. I'll press the spacebar to display more output. This tells me the name of the iOS image file and that it is located in boot flash memory. ISR 4300 refers to the hardware platform for which this image was built. You'll recall that I'm using a 4321 router. Again, here is the version for the iOS image file, and SPA means that the image has been digitally signed. The bin at the end of the file name refers to the file format. In this case, it is a binary file. Here we see the reason for the last reload. This indicates that I issued the reload command to restart the router. This information can be helpful when troubleshooting, especially if you have a router that crashes. Below is information regarding the cryptographic features of this router. I'll press the spacebar twice to display the rest of the output. Next, we have information on licensing. It is broken up into 2 categories, suite licensing and technology package licensing. First, let's examine technology package licensing information. This indicates that we have a permanent license for the IP-based K9 package, which is the default image feature set and the package and feature set that was specified when the router was ordered. It shows that it will continue to be available upon the next reboot. We currently do not have any other permanent or evaluation licenses installed. If we wanted to upgrade our iOS or install new features, it is a 3-step process. First, purchase the software package or feature and obtain a product activation key or PAC. Second, obtain a license using your PAC and the UDI of your device, or a unique device identifier. And then lastly, install the license. We could purchase a suite license that contains multiple features. If we did, that information would appear in this area. Next, we see that roughly 2 gigabytes of DRAM have been partitioned into main memory and shared memory. Main memory is reserved for the CPU to execute iOS software commands and also holds the running configuration and routing table, among other things. Shared memory is used to buffer data as it is transmitted or received on the network interfaces of the router. The contents of DRAM will be lost when the router is powered down. Next, we see the number and type of physical interfaces. This router has 2 gigabit Ethernet interfaces and 2 serial interfaces. Next, we have 32 megabytes of NVRAM, or non-volatile RAM, which is electronically erasable and reprogrammable. This is used to store the startup configuration file or saved configuration and the configuration register setting as shown at the bottom of this output. We'll get to that in a moment. The contents of NVRAM are retained when the device is powered down. Next, we see that the router has 4 gigabytes of physical memory. This is the total amount of DRAM, which includes the main and shared memory discussed above. Again, all contents are lost when powered down.
Next, we have approximately 3 gigabytes of flash memory, used to store the Cisco iOS software image and other system files. Lastly, we can see the configuration register setting written in hexadecimal. This is the factory default setting which instructs the router to load the iOS image from flash and then load the configuration file stored in NVRAM. But what if you forgot your password and cannot access your router? You can change the default boot process by altering the configuration register setting so that the configuration file won't load from NVRAM on boot up, allowing you to access privileged exec mode without a password. You can see that the show version command gives us basic information about the router, including the iOS version, how long the router's been up, and how much memory and storage the router has. This information can be helpful during troubleshooting or when upgrading your iOS. Oke, ya, terkait penjelasan tentang routernya ya, informasi-informasi tentang router. Nah, kemudian kita masuk ke troubleshooting ya, metodologi troubleshoot ya. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan ketika terjadi permasalahan. Yang pertama adalah identifying the problem. Di sini adalah langkah pertama. Ya. Masalahnya apa? Ya. Masalahnya apa? Terus kemudian tool apa yang bisa digunakan untuk memastikan, ya, untuk memastikan bahwa permasalahan itu memang ada. Contoh misalkan, ya, contohnya di dalam jaringan, ya, di lokasi identifikasinya adalah jaringannya lambat. Nah, jaringannya lambat ini dari mana Anda bisa mengatakan jaringan lambat? Oh ini loh, dari tool ini saya lihat, ya. Misalkan Anda menggunakan speed test, yang masuk ya kecepatan bandwidth yang diterima dari provider itu sekian. Misalkan ini loh 10 Mbps dari test speed dari router utama ke dari router utama ke provider ini 10 Mbps ini benar. Ya, benar. Nah, ini adalah identifikasi tool yang digunakan apa? Speed test. Ya. Lalu kemudian Anda masuk ke klien tadi, yang error tadi ya, yang internetnya lambat. Ini kliennya error nih. Coba dicek. Ya. Di speed test. Klien hanya dapatnya 1 Mbps misalnya, 1 M. Ya. Oh iya, berarti internetnya lambat. Nah, ini contoh mengidentifikasi masalah. Masalahnya apa? Lambat. Buktinya apa? Menggunakan speed test, menggunakan download manager, ya, dan sebagainya. Atau menggunakan tool-tool lain yang istilahnya itu mendukung bahwa masalah itu memang ada. Ya. Nah, kemudian mengambil beberapa teori yang bisa menyebabkan lambat. Contohnya tadi ya, misalkan kalau dari provider ke jaringan utama itu enggak ada masalah. Dari klien, ya, yang masuk ke klien yang bermasalah tadi masalahnya adalah 1 Mbps misalkan. Masalahnya apa? Di list kemungkinan yang pertama adalah kabel jaringannya misalkan. Kabel jaringannya menggunakan cat apa? Oh tidak, ini menggunakan wireless. Nah, kalau di wireless berarti Anda lihat kecepatan router. Kecepatan routernya sampai berapa? Nah, ini adalah teori-teori. Ya, yang bisa menyebabkan masalah tersebut. Kecepatan routernya. Kemudian apalagi? Kecepatan interface dari kliennya. Ya, kecepatan interface dari kliennya. Ini beberapa teori. Ya, kemudian apalagi? Ada virusnya atau tidak. Nah, kemudian servis yang
berjalan di sistem operasi routernya, sistem operasi kliennya apa saja. Nah, bisa jadi service-service yang berjalan di kliennya itu yang bisa menyebabkan traffic jaringan menjadi naik, sehingga itu klien menjadi lambat. Nah, ini adalah contoh dari teori-teorinya. Istilahnya apa ya? Asumsinya dulu. Oh, kesempatan ini. Nah, kemudian step ketiga yaitu dites ya. Teori-teorinya dites. Contoh tadi ya. Yang pertama adalah mungkin kecepatan routernya. Coba dicek kecepatan routernya berapa? Oh, kecepatan routernya ini 300 Mbps. Misalkan ya. 300 ya. Tapi kok klien tidak maksimal. Nah, itu dites. Ya. Kemudian tadi ya kabelnya, dicek kabelnya, kemudian dicek service-service yang ada di kliennya, kemudian dicek virusnya ada atau tidak. Nah, itu adalah dites ya. Teorinya dites. Asumsinya dites ya. Kemudian membuat rencana. Ya. Rencana untuk nanti apa yang akan dilakukan dan mengimplementasikan solusinya. Nah, ketika tadi sudah, ternyata interface dari kliennya ini yang NIC-nya ini yang kurang cepat nih. Ya, ini hanya cuma 100 nih kecepatannya, misalkan atau 10 kecepatannya. Oke, diganti ya. Solusinya apa? Diganti. NIC-nya diganti. Nah, ini adalah step keempat. Kemudian step kelima, memverifikasi. Ketika tadi NIC-nya sudah diganti, benar nggak sih NIC-nya masalahnya? Nah, diverifikasi ulang. Oh, ternyata benar. Ya. Ternyata NIC-nya tadi perlu diganti, kecepatannya ditambahkan. Kemudian step yang keenam adalah dokumen. Ya, mendokumentasi. Ya, mendokumentasi proses ya tadi ya, proses-proses dari awal tadi. Kalau masalahnya ini, nanti solusinya ini. Ya. Kalau masalahnya ini, solusinya ini. Nah, ini adalah troubleshoot. Ya. Troubleshoot. Tujuannya apa? Digunakan untuk referensi ke depannya. Ketika nanti ada seperti ini sudah tidak perlu lagi ngotak-atik, tidak perlu lagi mencari-cari. Ya. Oh, ketika ada masalah ini, oh ini ternyata ini diganti, oh ya tepat. Ya. Nah, ini dokumentasi. Kemudian ada resolve or escalate, ya. Resolve ini menyelesaikan atau istilahnya ini diputuskan oleh manajer. Ya, jadi kalau escalate ini perlu persetujuan, kalau resolve ini langsung ditangani. Ya. Kemudian ada debug, ya debug ini digunakan untuk mendebak apakah ada permasalahan di sistem operasi yang ada di routernya misalkan. Ya bisa jadi ya sistem operasinya dari router bermasalah bisa menyebabkan bandwidth-nya ya kecepatannya jadi berkurang. Nah, ini contoh debug dan sebagainya. Kemudian ini terkait penggunaan monitor ya, terminal ya. Oke. Jadi stepnya ada 6 tadi ya. Nah, 6 tadi itu bisa Anda gunakan ya, digunakan untuk proses analisis di dalam mencari sebuah permasalahan. Ya, terutama kalau sebenarnya itu umum ya. Tapi kalau di jaringan bisa Anda terapkan dulu ya. 6 langkah tadi. Ya. 6 diidentifikasi dulu, kemudian diberikan asumsi, setelah itu dites asumsinya ya. Kemudian diberikan nanti apa yang akan dilakukan, solusinya apa, ya, kemudian implementasinya, kemudian diverifikasi, ya, kemudian dicatat, ya, seperti itu.
Nah, kemudian di sini ada beberapa skenario terkait dengan troubleshoot, ya. Troubleshoot. Yang pertama permasalahan duplex operation, ya. Nah, di dalam perangkat ini komunikasi ini ada dua macam ya, half duplex dan full duplex. Kalau half duplex itu salah satu hanya bisa menerima dan salah satu bisa mengirimkan. Ya, jadi kalau salah satu mengirim, yang satu menerima. Ya, kalau yang satu menerima, ya satu mengirim. Kalau mengirim semua, tabrakan. Ya. Kemudian full duplex, kalau full duplex itu bisa ya mengirim dan menerima dalam satu waktu. Ini kemarin kita sudah bahas ya. Nah, permasalahan di sini sering terjadi ketika perangkat, ya karena untuk ini, untuk apa namanya sistem komunikasi ini bisa di-set ya, di-set di apa namanya di perangkat jaringan ini bisa di-set, di switch atau router bisa di-set apakah hal duplex atau full duplex. Nah, kalau salah satu itu di-set berbeda, ya itu tadi, ya komunikasinya tidak lancar, istilahnya terjadi komunikasinya bermasalah karena berbeda. Kalau semua hal duplex, kalau di set hal duplex, ya semuanya harus half duplex. Kalau full duplex ya full duplex semua, nggak bisa yang satu hal duplex, yang satu full duplex, itu nggak bisa. Ya. Oke, terus kemudian ada permasalahan di IP address. Nah ini yang sering ya, IP address-nya salah. Kemarin waktu di apa namanya praktikum ya, kemarin ada beberapa pengalaman saya keliru, kok ternyata kok enggak apa namanya enggak apa tidak bisa nyambung, ternyata IP-nya keliru. Nah, ini sering-sering terjadi ya, sering terjadi. IP-nya keliru. Ya. Nah, ini bisa terjadi di routernya, ya, salah setting IP di router atau salah setting di kliennya. Nah, ini bisa terjadi. Ya. Kemudian kesalahan default gateway. Nah ini sering ya, kalau kesalahan default gateway. Jadi default gateway-nya harus benar. Karena ini akan menentukan rute di mana paket dalam jaringan itu akan terdistribusi. Ya, kalau default gateway-nya salah, ya tidak akan bisa nyambung. Ya. Tidak akan bisa nyambung. Makanya ketika Anda mendesain IP, maka wajib default gateway itu harus ada. Ya. Ketika Anda mendesain skema IP address, maka default gateway itu harus ada. Kalau tidak ada, ya tidak. Karena ini default gateway ini adalah hal yang sangat vital untuk menentukan routing, di mana data itu paket-paket akan dikirimkan ke tujuan. Kalau salah, ya paketnya tidak akan sampai. Ya. Kemudian permasalahan DNS, ya, permasalahan DNS. Nah, ketika kita membuat jaringan ya, membuat sebuah jaringan yang ingin terkoneksi dengan internet, ya, maka DNS itu perlu. Ya. DNS kemarin fungsinya apa? Kemarin sudah ya, DNS itu untuk merubah IP ke domain, nama domain atau nama domain ke IP. Istilahnya untuk menerjemahkan buku tamu ya, buku telepon, istilahnya kayak buku telepon. Jadi kalau tidak ada, biasanya internet itu sudah menyediakan yang namanya public DNS. Ya, Google itu menyediakan public DNS server yaitu 888. Ya. Jadi kalau kita tidak mempunyai DNS server sendiri, itu kita bisa set ke DNS servernya ke 888 itu Google. Ya, biasanya ke 888 untuk connect ke internet itu sudah disediakan memang. Ya. Tetapi ini agak rawan ya, ini agak rawan. DNS menggunakan DNS yang publik ini agak rawan. Ya, karena semua orang bisa mengakses, bisa
memata-matai traffic yang masuk ke DNS ini. Nah, itu. Nah, ini sudah selesai ya. Modul praktisnya, nah ini sudah selesai. Oke, ini kesimpulan ya, kesimpulan apa yang kita bahas di chapter 17, ini bagaimana kita memilih device. Jadi device tadi kita harus memilih disesuaikan dengan budget yang jelas ya. Budget itu kalau untuk device itu ada harga ada rupa. Ya, semakin bagus biasanya semakin mahal. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jumlahnya, kemudian kecepatannya, portnya berapa, itu disesuaikan dengan jumlah klien kita, kebutuhan kita ya. Jadi makanya kita harus paham dulu ya kebutuhannya itu apa saja, terkait device itu kita harus tahu topologinya dulu tadi ya. Topologinya, kemudian perangkat-perangkat yang ada di itu apa, aplikasi-aplikasi yang digunakan apa. Nah, itu kita harus tahu sebelum menentukan device apa yang akan kita gunakan. Kemudian aplikasi-aplikasi protokol yang digunakan, ya, kita mau menggunakan apa sih? Ya, aplikasinya ya, terkait ya DHCP server, DNS server dan sebagainya. Itu apakah perlu atau tidak? Nah, itu protokolnya dibutuhkan atau tidak. Nah, protokol-protokol yang tidak digunakan sebaiknya dimatikan, ya, di nonaktifkan agar nanti tidak bisa digunakan untuk mencari celah keamanan. Kemudian bagaimana mempersiapkan dari small network untuk nanti persiapan ketika menuju ke jaringan yang lebih besar. Kemudian proses melakukan connectivity sama menggunakan ping, threshold, ya. Kemudian konfigurasi di host dan iOS, ya. Kemudian troubleshooting metodologi itu yang ada di SIGO. Yang pertama identifikasi masalah, kemudian menyiapkan teori-teori yang bisa menyebabkan kasus, ya. Kemudian mengetes teorinya, kemudian membuat rencana untuk tindakan dan melakukan proses implementasi dari solusi tersebut, melakukan verifikasi apakah solusinya itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian yang keenam adalah documenting, ya, mendokumentasi masalahnya apa, kemudian tindakannya apa, hasilnya apa. Kemudian ada beberapa skenario terkait troubleshoot, ya, tadi ada duplex communication, masalah komunikasi duplex dan half duplex, kemudian salah IP, salah default gateway, salah DNS dan sebagainya. Baik, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan? Izin bertanya mengenai UAS, Pak. Ya, silakan. Untuk pelaksanaan UASnya itu apakah akan sama seperti UTS atau bagaimana ya, Pak? Sama, ya sama. 2 minggu ya. Jadi Anda mulai mendownload soal itu nanti di tanggal 17, ya, 17. Nah, kemudian untuk UAS tolong diperhatikan petunjuk, ya. Tolong diperhatikan petunjuk soal, ya. Petunjuk soal. Anda perhatikan baik-baik. Karena apa? Kalau nanti salah, ya berarti nggak bisa. Ya, jadi UAS akan sama dengan UTS, ya, nanti selama 2 minggu, ya. Dan silakan nanti dibaca petunjuknya dengan baik. Nanti masing-masing dosen akan memberikan informasi terkait UAS tersebut. Kalau nanti saya akan saya akan informasikan, ya, nanti ketika mungkin sekitar hari Minggu akan saya informasikan terkait UAS. Ya, tapi sebaiknya nanti Anda baca dengan teliti petunjuk yang ada di soal, ya. Jangan sampai salah, ya, jangan sampai salah. Begitu? Ada pertanyaan lagi, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Terus kemudian untuk nilai,
Kan kemarin ada 2 ya, nilai JARCOM dan nilai netakatnya untuk sertifikasi. Ya. Di di materi pendahuluan atau di rencana ajar sudah ada parameter penilaian. Nah itu Anda buka kembali. Jangan sampai, saya UAS-nya 100, UTS-nya 100, kenapa nilai saya segini? Nah, dilihat lagi parameter penilaian yang ada di rencana ajar ataupun yang ada di materi pendahuluan. Ya, jadi ada banyak parameter penilaian. Parameter penilaian untuk mata kuliah JARCOM itu diambilkan dari apa saja, kemudian mata kuliah untuk netakatnya apa saja, berapa skornya. Skornya untuk netakat minimal 75 ya. Jadi yang belum 75% silahkan diulangi lagi. Begitu teman-teman? Ada lagi? Silahkan. Kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan kali ini, dan ini sekaligus terakhir ya untuk teori. Terima kasih. Oh ya, untuk materi ini bisa Anda akses sepanjang Anda mempunyai akun Netakat. Ya, Anda bisa akses. Ya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.